Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnaud Channel, channel ternak sapi, dan tentunya informasi yang kita bagikan adalah seputaran berternak di desa. Kali ini kita persiapan kita untuk mencari pakan, di mana sapi itu adalah pemakan rumput. Jadi pakan manfaatkan di sini adalah pakan rumput ilalang. Jadi rumput ini yang tumbuh di bekas sawah ini kita eh, cari di sini untuk kita jadikan pakan ternak, di mana ini adalah rumput yang disukai oleh sapi, tapi kalau terlalu tinggi nanti terlalu keras ya. Jadi jangan terlalu tinggi, jadi biar masih mudah. Tentunya ini disukai oleh sapinya karena banyak mengandung vitamin juga ya, untuk biasanya kita kasih untuk mencegah diare. Jadi sahabatku, para peternak, para pecinta ternak sapi Bali khususnya, kita di sini berbagi informasi tentang kesukaan sapi dan juga untuk kesehatannya. Jadi ilalang ini bagus sekali ya untuk eh, peternakan sapi, dimana biasa kalau kita juga untuk panas dalam juga cocok ya. Kalau kita biasanya pakai akarnya itu dijadikan jamu, tapi sekarang ini kita berikan pada sapi kita ini rumput ilalang. Kalau biasanya sapinya itu mencret, kalau kebanyakan makan rumput-rumput yang muda itu, kita biasanya berikan eh, rumput ilalang ini untuk kembali biar tidak mencret spesiesnya ya. Jadi ini keistimewaan dari rumput ilalang. Jadi di sini karena lahannya kering, otomatis yang banyak tumbuh itu adalah rumput ilalang. Beda kalau di dekat-dekat kandang kita di sana di atas masih banyak ada selain rumput ilalang ya. Rumput sawah itu banyak di atas. Tapi kalau di sini lebih jauh di bawah dan kekurangan air, jadi rumput yang tumbuh itu banyakan rumput ilalang. Ya, seperti ini ya, ini ilalang. Jadi kita berikan untuk pakan sapi kita. Jadi teman-teman, prinsip kita di sini untuk memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitaran tempat kita ini, karena di saat sekarang ini harga sapi murah, tentunya kalau kita hitung-hitungan prinsip ekonomisnya sudah tidak menutupi biaya ya. Kalau kita berikan modelnya pakan dari pabrikan, walaupun itu pakan limbah seperti dedak, polar gandum, tentunya itu akan membuat kita semakin menjauh dari keuntungan. Nah, untuk itu kita di sini hanya mengandalkan tenaga untuk mencari rumput supaya sapi kita tetap maksimal pertumbuhannya. Jadi kita manfaatkan rumput yang ada di sekitaran kandang kita ini, limbah-limbah yang ada seperti ketepok pisang, kita biasa berikan juga untuk sapinya. Jadi supaya kita bisa menekan biaya, karena kita ketahui sekarang ini beternak sapi itu tidak menguntungkan lagi ya. Beda dengan dahulu, itu masih banyak di saat menyambut hari raya itu banyak yang datang ke kandang saudagar-saudagar itu mencari sapi besar untuk dipotong ataupun dijual untuk hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau sekarang ini tentunya masih sepi ya. Jadi para saudagar itu mungkin masih terkendala dengan pengiriman. Jadi kita di sini tetap mempertahankan ternak sapi kita ini, memberikan pakan yang ekonomis. Jadi kita mengurangi pakan-pakan yang seperti konsentrat, itu tentunya akan membuat kita memerlukan banyak biaya, pengeluarannya lebih banyak ketimbang kita memberikan rumput. Karena kalau kita memberikan rumput ini, yang kita keluarkan hanyalah tenaga. Jadi sambil olahraga kita bisa memberikan untuk pakan sapi kita. Jadi kita tetap di sini, prinsip kita ini adalah memberikan pakan ekonomis, karena kita ketahui harga sapi itu tidak seperti yang dahulu ya. Mungkin 2 tahun yang lalu itu masih mahal. Ini 1 tahun kemarin sudah mulai sulit kita mengirim sapi, itu sudah banyak saudagar-saudagar yang tidak
membeli sapi lagi. Mungkin kebanyakan stoknya, mungkin stok yang kemarin juga masih banyak katanya, yang tahun lalu yang belum sempat dijual. Jadi kita di sini bertahan untuk memanfaatkan limbah-limbah rumput yang ada di sawah ini, kita jadikan untuk pakannya supaya kita bisa menekan biaya untuk pakan ternak sapi kita. Karena kita ketahui biaya yang tinggi itu adalah biaya pakan. Kalau sapinya itu kita kurangi pakannya, itu akan membuat sapinya itu akan tidak maksimal pertumbuhannya. Jadi kalau kita bisa memberikan pakan yang segar-segar seperti rumput sekarang ini, tentunya kita bisa menekan biaya pakan. Oke sahabat, itulah informasi yang kita bagikan untuk teman-teman yang merawat sapi di saat musim harga sapi seperti sekarang ini. Harus kita pandai-pandai juga hitung-hitungan kita ya, supaya tidak terlalu banyak merugi. Kalau rugi tenaga kan, untungnya kita masih bisa berolahraga, walaupun kita ketahui sebenarnya ini adalah berternak, ini adalah untuk hobi kita merawat sapi, dan tentunya untuk kita mendapatkan uang itu jangan terlalu berharap karena sapi sekarang ini murah. Tapi selain itu kita bisa juga memanfaatkan kotoran sapi itu untuk kita jadikan pupuk ya, seperti sini kemarin ini kita bagikan ke sini ke pohon-pohon kelapa, ke pohon pisang, dan juga ada kakao di sini. Kita tebar kotoran sapi kita di kandang itu supaya menjadi pupuk kandang. Tentunya kita diamkan dulu, 1 kali panen itu kita jangan memberikan kotoran sapi yang baru keluar itu, tentunya itu masih hangat dan tentunya bisa membuat tanaman di sini panas ya, otomatis bisa layu dia. Jadi kita biar kotoran sapi itu menyerupai tanah, jadi supaya gampang dicerna oleh sapi kita. Ya, itulah informasi yang bisa kita bagikan sahabatku dimana berada. Semoga dengan video singkat kita ini yang sederhana dan sangat-sangat sederhana ini bisa kita bagikan untuk kawan-kawan tetap menjalin silaturahmi kepada para pemula, para peternak, dan juga para satu hobi beternak sapi Bali. Semoga kita tetap bisa membagi informasi, menjalin silaturahmi. Kembali saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan selamat Hari Raya Lebaran untuk teman-temanku umat muslim dimanapun berada. Salam rahayu dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.